Baik, sekarang mari kita masuk ke inti pembahasan. Apa saja sebenarnya kebijakan Taspen yang membuat pencairan rapel dan kenaikan gaji pensiunan ASN resmi cair hari ini? Bagaimana proses administrasinya? Siapa saja yang berhak menerima? Dan kapan Anda bisa mengecek saldo Anda untuk memastikan semuanya sudah masuk? 1. Latar belakang. Kebijakan kenaikan gaji dan rapel pensiunan ASN. Sebagai seorang pensiunan, Anda tentu ingin memahami kenapa kenaikan ini terjadi dan apa dasarnya. Pemerintah biasanya menerbitkan peraturan pemerintah, PP, yang menjadi dasar kenaikan gaji ASN aktif maupun pensiunan. Nah, kenaikan yang sedang ramai dibicarakan ini muncul sebagai bagian dari kebijakan penyesuaian gaji dan tunjangan yang dilakukan pemerintah untuk mengimbangi beberapa faktor. Kenaikan biaya hidup dari tahun ke tahun, penyesuaian inflasi, memperbaiki kesejahteraan ASN aktif dan pensiunan, serta kebijakan fiskal yang memungkinkan distribusi anggaran lebih proporsional bagi aparatur negara. Dengan kata lain, kenaikan ini bukan tiba-tiba. Labingnya dari proses panjang dari perhitungan anggaran, harmonisasi kebijakan, hingga akhirnya Taspen menerima mandat untuk menghitung ulang hak pensiunan, termasuk rapel atau pembayaran selisih dari bulan-bulan sebelumnya. Rapel biasanya terjadi karena PP diterbitkan beberapa waktu setelah periode kenaikan gaji berlaku. Ya, misalnya, kenaikan dihitung sejak Januari tetapi PP baru terbit di bulan Maret atau April. Artinya Gamis Hernes ada selisih beberapa bulan yang harus dibayarkan kembali kepada pensiunan sebagai hak penuh. Now, inilah yang menjadi dasar munculnya rapel besar yang banyak ditunggu-tunggu para pensiunan ASN. 2. Siapa saja yang berhak menerima kenaikan dan rapel? Setiap baru berbeda jika tunjangan pensiunan tidak berlaku untuk semua kelompok secara otomatis. Ini ada menetap kategori pensiunan yang biasanya mendapatkan penyesuaian, pensiunan ASN PNS pusat dan daerah. Semua pensiunan PNS, baik yang dulunya bekerja di instansi pusat maupun daerah, berhak atas kenaikan ini sesuai golongan terakhir saat mereka aktif. Janda duda pensiunan, jika pensiunan telah meninggal, hak pensiun dialihkan kepada pasangan yang sah. Tapi mereka tetap mendapatkan kenaikan dan rapel sesuai persentase yang berlaku. Pemberian terima pensiun orang tua, yatim piatu. Dalam kondisi tertentu, apabila pensiunan tidak memiliki pasangan, hak pensiun diteruskan kepada anak atau orang tua sesuai aturan. Mereka juga mendapat penyesuaian. Penerima pensiun TNI Polri yang ditangani Taspen, kategori tertentu. Walaupun umumnya dana pensiun TNI Polri ditangani Asabri, ada kategori lama yang dikelola Taspen. Mereka pun tetap mendapat koreksi besaran pensiun sesuai ketentuan. Sebagian pensiunan kadang khawatir. Saya sudah lama pensiun, apa masih dapat? Jawabannya, iya. Selama Anda termasuk penerima pensiun yang sah dan aktif di database Taspen, maka Anda berhak. 3. Berapa besar kenaikan yang diterima? Setiap golongan memiliki perhitungan berbeda. Meski begitu, secara umum, kenaikan ini dihitung dari gaji pokok terakhir saat pensiun, persentase kenaikan yang diberikan pemerintah, misalnya 8%, 12%, atau angka lain tergantung kebijakan tahun tersebut, serta faktor masa kerja. Karena itu, jumlah yang diterima bisa jadi sangat bervariasi antar individu. Contohnya, seorang pensiunan golongan terbaik mungkin menerima kenaikan 150 ribu or per bulan. Seorang pensiunan golongan IV bisa memperoleh kenaikan lebih besar. Namun yang paling menarik bukan hanya kenaikannya, rapelnya lah yang sering membuat jumlahnya terasa lebih besar. Rapel dihitung dari beberapa bulan, nominalnya bisa mencapai jutaan rupiah. 4. Mengapa ada pensiunan yang sudah menerima lebih cepat? Banyak komentar muncul terutama dari teman-teman pensiunan. Kok teman saya sudah masuk? Kok saya belum? Saya di daerah A sudah cair, daerah B belum. Apakah ada kesalahan data? Ini wajar. Sebab pencairan dana pensiun mengikuti sistem batching dan proses validasi internal Taspen seperti verifikasi data penerima aktif, pengecekan rekening, sinkronisasi NIP dan golongan, pengecekan status hidup melalui digital life verification atau pemeriksaan kehidupan. Once satu data yang belum sinkron, pencairan bisa tertunda beberapa hari sampai diverifikasi ulang. Ya, jadi bukan berarti dana Anda hilang. Status Anda hanya belum masuk dalam gelombang pencairan hari pertama. 5. Ya, bagaimana cara mengecek apakah dana sudah cair? Ada beberapa cara aman dan mudah untuk mengecek tanpa perlu pergi ke kantor Taspen. 1.
Cek via ATM atau mobile banking metode paling cepat. Anda bisa melihat mutasi rekening apakah ada transaksi masuk dari Taspen. Nama transaksinya biasanya pensiun Taspen, Taspen Payment, atau nama sejenis yang resmi. 2. Melalui Taspen Mobile. Jika Anda sudah menginstal aplikasi Taspen Mobile, Anda bisa melihat notifikasi atau menu pencairan hak. Keuntungan aplikasi. Ia bisa melihat total gaji pensiun per bulan, status verifikasi, informasi layanan terbaru, pengajuan ke kantor Taspen tanpa harus datang. 3. Melalui kantor pos untuk penerima tertentu. Jika Anda menerima pensiun melalui kantor pos, Anda bisa menunggu jadwal pengambilan seperti biasa. Ya, namun pastikan Anda tidak lupa melakukan verifikasi hidup jika diwajibkan. Nah, bagaimana jika uang belum masuk? Hingga setelah beberapa hari uang belum masuk, ada beberapa kemungkinan. Belum masuk gelombang pencairan normal, tinggal tunggu. Ada data yang belum sinkron. Contoh, NIP, nomor rekening, perubahan status keluarga. Belum melakukan verifikasi hidup, ini sering terjadi dan menjadi penghambat utama. Rekening bermasalah, rekening pasif, diblokir, atau ada kesalahan input digit. Penganiayaan bank pembayaran. Kadang pensiunan pindah bank tanpa memperbarui data di Taspen. Untuk mengatasinya, Anda dapat menghubungi call center Taspen, mendatangi kantor cabang terdekat, ataupun meminta keluarga membantu cek melalui aplikasi. Jangan buru-buru panik, karena sistem Taspen biasanya butuh waktu untuk menyelesaikan pembaruan data secara menyeluruh. 7. Dasar hukum dan mekanisme. Penyesuaian pensiunan. Setiap kenaikan tidak bisa dilakukan begitu saja, tanpa dasar hukum yang jelas. Pemerintah biasanya mengeluarkan PP Kenaikan Gaji ASN, PP Penyesuaian Pensiun, peraturan turunan yang menetapkan mekanisme teknis, surat edaran internal Taspen yang mengatur jadwal pelaksanaan. Ya, semua perubahan ini juga harus sesuai dengan alokasi APBN atau APBD, sehingga prosesnya selalu diawasi agar tidak menimbulkan kekacauan anggaran. Ya, inilah alasan mengapa terkadang pencairan rapel atau kenaikan memerlukan waktu tambahan untuk dihitung. 8. Cara perhitungan rapel. Mengapa ada yang menerima lebih besar? Dan perhitungan rapel pensiun dilakukan berdasarkan selisih gaji pensiun lama dan yang baru dikali jumlah bulan yang menjadi dasar perhitungan. Stop perhitungan pelajaran. Gaji pensiun lama, kiri. Gaji pensiun baru, kiki 300.000. Selisih 300.000, Arab 4 bulan 1.200 mira. Dan jika ada tunjangan tambahan, nilainya bisa bertambah. Keluangan masa sekerja dia dapat status janda duda sangat mempengaruhi. Karena itu, karena nominal rapel tiap orang tidak bisa disamakan. 9. Mengapa pemerintah menaikkan pensiun tahun ini? Banyak yang bertanya-tanya, mengapa kenaikan ini dilakukan tahun ini? Ada beberapa alasan besar. Tekanan ekonomi akibat kenaikan harga bahan pokok, penyesuaian inflasi agar pensiunan tetap memiliki daya beli. Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, kebijakan fiskal yang menunjukkan ruang anggaran cukup memadai, tuntutan peningkatan pelayanan publik bagi ASN yang masih aktif. Kenaikan bagi pensiunan sebenarnya bukan sekadar kebijakan bantuan, tetapi bentuk penghargaan atas puluhan tahun pengabdian kepada negara. 10. Kapan jadwal pencairan resmi masuk ke rekening? Menurut mekanisme umum Taspen, pencairan pensiun dilakukan di awal bulan. Namun untuk rapel, jadwalnya bisa berbeda. Biasanya terdapat 3 pola. Dicairkan bersamaan dengan gaji pensiun bulanan. Dicairkan terpasar pada tanggal khusus, seperti hari ini. Dicairkan per wilayah atau per kelompok penerima. Karena itu dan wajar jika sebagian wilayah sudah menerima terlebih dahulu. 11. Bagaimana jika ada kesalahan nominal? I'm sure Anda diwiras payment yang masuk Madir terlalu kecil. Berbeda jauh dari estimasi, atau tidak sesuai dengan golongan Anda bisa mengajukan pengecekan ulang melalui aplikasi Taspen Mobile, kantor cabang terdekat, atau layanan customer service. Ya, Anda tidak perlu takut. Hak pensiun tidak akan mendorong dan kesalahan perhitungan biasanya akan dikoreksi. 12. Peran Taspen Mobile dalam mempermudah pensiunan saat ini, Taspen telah meluncurkan aplikasi untuk mempermudah pensiunan mengakses layanan. Melalui aplikasi ini, Anda dapat cek status pencairan, melihat rincian gaji pensiun, memantau riwayat pembayaran, melakukan verifikasi hidup secara digital, mengurus admin tanpa harus datang ke kantor. Aplikasi ini menjadi solusi bagi pensiunan yang sulit bepergian atau tinggal di luar kota. 13.
Kesaksian penerima yang sudah cair. Beberapa pensiunan yang sudah menerima rapel hari ini melaporkan hal berikut. Jumlah rapel yang masuk lebih besar dari perkiraan. Proses pencairan berlangsung cepat melalui bank. Tidak ada pungutan liar atau biaya tambahan. Mutasi tampil dengan jelas di rekening, dan banyak yang merasa bersyukur atas penyesuaian ini. Namun ada juga yang masih menunggu. Sekali lagi sangat wajar karena proses pencairan dilakukan bertahap. 14. Apa yang perlu dilakukan oleh pensiunan setelah dana masuk? Menerima kenaikan atau rapel besar tentu membuat Anda harus bijak dalam mengelola dana. Beberapa saran praktis. Prioritaskan kebutuhan kesehatan, sisihkan sebagian untuk dana darurat, hindari mengeluarkan uang terlalu besar untuk hal konsumtif, waspadai penipuan yang mengatasnamakan taspen atau bank. Saat ini banyak modus penipuan yang mengincar pensiunan, terutama setelah pencairan besar diumumkan. Jangan sampai Anda menjadi korban. 15. Penipuan yang perlu diwaspadai. Beberapa bentuk penipuan yang sering terjadi. SMS meminta verifikasi rekening untuk pencairan. Telepon yang mengaku dari taspen meminta data pribadi. Pesan WhatsApp yang menawarkan bantuan pencairan. Oknum yang mengaku dapat mempercepat proses pencairan. Ingat, taspen tidak pernah meminta PIN, OTP, atau password apapun. Bila kamu ada ide yang meminta data tersebut, abaikan dan laporkan. 16. Mengambil konten seperti ini penting untuk pensiunan. Informasi tentang pensiun seringkali simpang siur. Orang pensiunan hanya mengandalkan kabar dari teman, tetangga, atau grup WhatsApp yang belum tentu benar. Konten seperti video ini dibuat agar pensiunan mendapatkan informasi dari sumber yang jelas, tidak termakan hoaks, tahu hak-hak yang seharusnya mereka terima, dan bisa mengikuti setiap perkembangan terbaru dengan mudah. 17. YC menanam perkembangan kebijakan pensiun ke depan. Ini Undang-Undang pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem layanan pensiun. Kami terbahas hal yang sedang dibahas. Digitalisasi layanan pensiunan, perbaikan sistem verifikasi, percepatan pencairan, kemungkinan penyesuaian gaji pensiun di masa depan, dan simplifikasi birokrasi. Kami memang ada kebijakan yang baru, tentu kami akan menyampaikan informasinya secara jelas dan terperinci. 18. Pentingnya selalu update informasi. Seringkali ada perubahan kecil, tetapi penting. Jadwal verifikasi, metode pencairan, perubahan bank mitra, atau revisi besaran pembayaran. Setelah kau hendak meng-hotline update ini, bisa aja Anda terlambat menerima hak, atau pencairan tertunda karena administrasi. Yang diulang mengingat penuh Anda perlu mengikuti perkembangan dari sumber terpercaya. 19. Simpulan besar dari pembahasan hari ini, untuk Anda yang mungkin baru bergabung ke video ini, mari kita rangkum. Resmi hari ini Taspen mencairkan kenaikan gaji pensiunan dan rapel. Pencairan dilakukan bertahap, jadi harap bersabar bila belum masuk. Nominal rapel bervariasi sesuai golongan dan masa kerja. Cek melalui ATM, mobile banking, atau Taspen mobile. Juga tidak ada biaya atau potongan dalam pencairan. Waspadai penipuan yang mengatasnamakan Taspen. 20. Penutup plus ajakan halus untuk subscribe baik. Itu tadi seluruh rangkaian informasi detail tentang kenaikan gaji pensiunan ASN dan pencairan rapel yang resmi dilakukan Taspen hari ini. Semoga penjelasan panjang ini membantu Anda memahami hak yang Anda terima dengan jelas dan tanpa kebingungan. Seriunan ingin selalu mendapatkan update terbaru Taspen, informasi pensiun, perubahan kebijakan pemerintah, dan penjelasan lengkap yang mudah dipahami, maka jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada teman-teman pensiunan lainnya. Karena informasi seperti ini, yang resmi, jelas, dan bermanfaat, seringkali sulit didapatkan. Di channel ini kami harus diberikan update yang ingin Anda butuhkan.